Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Septi Wuryandayani, Tika Putri Lestari, Reni Agiswinisih, dan Febrianti yang akan mempresentasikan tentang persekutuan, pembentukan, dan usahanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari persekutuan. Nah, persekutuan itu sendiri adalah suatu penggabungan di antara dua orang, badan, atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, berbagai masalah akuntansi timbul di dalam perusahaan yang berbentuk persekutuan. Perlakuan dan prosedur akuntansi yang spesifik dan tidak dijumpai pada perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas merupakan problem tersendiri sesuai dengan karakteristik persekutuan. Dalam perseroan terbatas itu, di mana terdapat pemisahan yang tegas antara pemilik dengan manajemen. Nah, itu dipakai sebagai dasar landasan untuk melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi yang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik persekutuan. Nah, karakteristik persekutuan itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, yaitu berusaha bersama-sama atau mutual agency, yaitu setiap anggota atau partner merupakan agen dari persekutuan untuk mencapai tujuan usaha. Yang kedua adalah jangka waktu terbatas atau limit life. Jadi, persekutuan itu tetap ada selama orang-orang atau badan-badan mengadakan persekutuan itu dan masing-masing tetap menghendakinya. Ketika setiap perubahan yang berhubungan dengan mengakhiri perjanjian dari para anggota berarti membubarkan persekutuan tersebut atau penarikan modal atau kematian seorang anggota otomatis membubarkan persekutuan. Selanjutnya adalah tanggung jawab yang tidak terbatas atau unlimited liability. Nah, unlimited liability itu sendiri adalah tanggung jawab seorang anggota tidak terbatas pada jumlah yang ditanamkan di dalam usaha persekutuan itu. Apabila di dalam keadaan tertentu persekutuan tidak dapat membayar hutang-hutangnya karena jumlah kekayaan yang tidak cukup, maka kreditur berhak menagih pada seorang dari anggota persekutuan tersebut. Selanjutnya adalah memiliki suara bagian atau hak di dalam persekutuan atau ownership of interest in a partnership. Jadi, kekayaan yang ditanamkan di dalam persekutuan tidak lebih dari milik yang terpisah dari anggota yang menjadi kekayaan persekutuan tersebut. Nah, anggota yang menanamkan kekayaan ke dalam persekutuan berarti menyerahkan haknya untuk mengusahakan dan menggunakan kekayaannya itu dan sepenuhnya rela untuk dipakai guna mencapai tujuan persekutuan tersebut. Selanjutnya adalah pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Jadi, setiap anggota mendapat bagian dari keuntungan persekutuan. Suatu persetujuan yang dibuat untuk membagi keuntungan itu sendiri itu merupakan suatu pembentukan persekutuan. Nah, seorang anggota mungkin hanya menyumbangkan tenaganya dan yang lain sebagian harta kekayaannya. Maka, untuk anggota yang menyumbangkan tenaganya itu juga mendapatkan bagian sesuai dengan imbangan jasa yang diberikan. Tentang berapa besarnya bagian keuntungan itu tergantung pada perjanjian yang dibuat di antara para anggota itu sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam bentuk persekutuan. Yang pertama, persekutuan dapat diklasifikasikan ke dalam yang pertama, persekutuan perdagangan, kemitraan dagang, dan persekutuan jasa-jasa. Nah, kalau persekutuan perdagangan itu sendiri adalah persekutuan yang pokoknya itu adalah pembuatan, pembelian, dan penjualan barang-barang. Kalau persekutuan jasa-jasa atau non-trading partnership itu adalah persekutuan yang bertujuan untuk memberikan jasa-jasa karena keahliannya, misalnya persekutuan di antara akuntan, pengacara, dan notaris. Selanjutnya adalah persekutuan dapat dibedakan menjadi beberapa, antaranya persekutuan umum.
Yang kedua, persekutuan terbatas, dan yang ketiga adalah perusahaan saham gabungan. Nah, persekutuan umum itu sendiri apa? Nah, persekutuan umum itu adalah suatu bentuk perusahaan di mana semua anggota dapat bertindak atas nama perusahaan dan dia dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kewajiban-kewajiban perusahaannya. Selanjutnya adalah persekutuan terbatas. Nah, persekutuan terbatas itu sendiri apa sih? Jadi, suatu persekutuan di mana aktivitas anggotanya yang membangun dan sebaliknya tanggung jawabnya itu berada di setiap masing-masing anggota ini yang mengatur jumlah tertentu. Nah, kalau perusahaan saham gabungan itu sendiri adalah bentuk persekutuan di mana struktur modalnya itu berupa saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Nah, selanjutnya adalah isi perjanjian persekutuan. Nah, isinya itu sendiri adalah yang pertama, besarnya investasi dari masing-masing anggota. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota. Yang ketiga, buku-buku catatan dan laporan-laporan keuangan. Yang keempat, pembagian keuntungan. Yang kelima, hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota penanam kembali modal yang disetorkan. Yang keenam, asuransi jiwa kematian salah satu anggota. Yang ketujuh, penyelesaian apabila ada perselisihan di antara para anggota-anggota lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntansi terhadap penyertaan modal dan persekutuan. Nah, di dalam akuntansi terhadap penyertaan modal dan persekutuan itu sendiri terdapat beberapa masalah. Masalah akuntansi yang spesifik pada persekutuan itu adalah masalah yang berhubungan dengan pengukuran milik atau penyertaan hak masing-masing anggota di dalam persekutuan. Nah, hak dari para anggota diiktisarkan di dalam rekening modal masing-masing yang terdiri dari penanaman mula-mula, penanaman tambahan, dan prive, serta bagian dari keuntungan atau kerugian usaha. Selanjutnya, kita akan membahas tentang soal akuntansi terhadap penyertaan modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal, yaitu yang pertama, Nona Septi, Tika, Febri, dan Lala mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing 70.000, 50.000, 45.000, dan 35.000. Selanjutnya, mereka setuju untuk membagi keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Apabila persekutuannya mendapat laba 120.000, maka rekening modal yang masing-masing anggotanya adalah, jadi di sini ada kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu adalah hasil dari modal seluruh anggota. Dan 120 itu adalah laba. Jadi kan mereka itu kan membagi sama rata labanya. Jadi 120 dibagi dengan 4 anggota ini. Jadi mendapatkan 40.000. Selanjutnya itu kan mendapatkan keuntungan. Jadi ditambah. Jadi setiap anggota itu menambah 40.000. Jadi ini hasilnya Septi itu adalah 110.000, Tika 90.000, Febri 85.000, dan Lala 75.000. Selanjutnya kan tentang apabila persekutuan tersebut menderita kerugian sebanyak 120.000, maka rekening modal untuk masing-masing adalah, jadi ini tinggal dikurangin aja. Jadi kan sudah sama rata. Jadi 40, 40, 40, dan 40 ini tinggal dikurangin. Jadi 70 dikurangi 40 jadi 30.000, 50 dikurangi 40 jadi 10.000, dan 45 dikurangi 40 jadi 5.000, dan 35 dikurangi 45 jadi min 5.000. Jadi untuk Lala itu kan modal Lala menjadi defisit sebesar 5.000. Apabila harus menyetorkan kepada persekutuan dari Nona Lala, ini akan menjadi hak dari Nona Septi, Febri, Tika. Penerima tersebut ditambah dengan saldo kekayaan yang ada di bagian dalam imbangan seperti posisi rekening modal masing-masing. Jadi penerimaannya Nona Septi menerima sebesar 30.000.
5 sebesar 5.000. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, saya bacakan contoh soalnya ya. Yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, Septi, Tika, Febri, dan Lala bersepakat untuk mendirikan persekutuan atau firma yang bergerak di bidang fashion. Tika adalah sekutu yang sebelumnya telah memiliki usaha yang bernama Tika Collection. Sedangkan Septi, Febri, dan Lala belum memiliki usaha. Neraca Tika Collection yang disusun sebelum persekutuan didirikan mempunyai posisi keuangan sebagai berikut. Nah, itu ada neraca dari Tika Collection. Selanjutnya, setelah itu mereka bersepakat bahwa dalam pembentukan persekutuan itu, Tika meminta beberapa persyaratan untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2019 yang sebagai berikut. Yang pertama, uang kas yang ada pada Tika Collection seluruhnya diambil oleh Tika. Persediaan barang dagang Tika dinilai kembali menjadi 55 juta. Wesel bayar Tika akan dilunasi sendiri oleh Tika. Diberikan goodwill untuk Tika sebesar 30 juta. Peralatan milik Tika dinilai kembali dan diturunkan nilainya sebesar 20 juta. Setoran dari sekutu lainnya telah sesuai dengan nilai pasar dan disepakati oleh para sekutu. Persekutuan yang didirikan diberikan nama Aisyah Collection. Baik, saya Tika Putri akan melanjutkan presentasi dari Septi Wuri. Tadi Septi sudah menjelaskan terkait akuntansi terhadap penyertaan modal dalam persekutuan dalam bentuk contoh soalnya. Dari contoh soal tersebut perlu saya jelaskan ya, bahwa ketika kita menyusun laporan neraca pada saat kita mendirikan sebuah persekutuan baru di mana anggota yang satu sudah memiliki usaha dan anggota yang lain belum memiliki usaha, maka pembukuan akuntansinya bisa menggunakan dua metode pencatatan. Yang pertama yaitu persekutuan yang baru dibentuk melanjutkan buku-buku perusahaan terdahulu. Yang kedua yaitu dengan membuka buku-buku persekutuan atau firma yang baru. Lalu, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bagaimana caranya apabila kita menggunakan buku perusahaan terdahulu. Berikut video penjelasannya. Apabila kita melanjutkan buku perusahaan terdahulu yang telah memiliki usaha, maka yang harus kita lakukan yaitu menilai kembali aktif atau aset yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki usaha. Yaitu di soal dijelaskan yang sudah memiliki usaha adalah Tika Collection. Seperti ini bagaimana caranya. Yang pertama kita lihat keterangan ya, sudah dijelaskan tadi bahwa poin A, uang kas yang ada pada Tika Collection seluruhnya diambil oleh Tika. Jadi Tika tidak menyetorkan kas pada firma yang baru, persekutuannya yang baru. Jadi kas persekutuan berkurang sebanyak 45 juta. Kas berkurang di kredit sebesar 45 juta. Poin B yaitu persediaan barang dagang Tika dinilai kembali menjadi 55 juta. Di neraca awal Tika, persediaan sebesar 50 juta. Setelah dinilai kembali menjadi 55 juta, jadi persediaan bertambah 5 juta di debit sebesar 5 juta. Poin C yaitu wesel bayar Tika akan dilunasi oleh Tika sendiri. Jadi Tika tidak menjadikan wesel bayarnya menjadi wesel bayar firma. Jadi wesel bayar kan termasuk utang. Wesel bayar firma berkurang 60 juta di debit. Poin D yaitu diberikan goodwill untuk firma atau persekutuan sebesar 30 juta. Goodwill kan termasuk aset ya, aset bertambah 30 juta di debit.
Yang kelima yaitu poin E, peralatan milik Tika dinilai kembali dan diturunkan nilainya sebesar 20 juta. Di sini kan peralatannya Tika 65 juta. Di neraca awal dijelaskan peralatannya 65 juta. Setelah itu diturunkan nilainya sebesar 20 juta. Peralatan nilainya kan berkurang, jadi peralatannya berkurang 20 juta. Peralatan berkurang itu dikredit sebesar 20 juta. Untuk modalnya agar debit dan kreditnya balance, jadi kita hitung 5 juta tambah 60 juta ditambah 30 juta 90 juta, 45 juta 20 juta ditambah 20 juta ditambah 30 juta, jadi total debit dan kredit balance 95 juta. Yang kedua yaitu jangan lupa kita harus mencatat semua setoran anggota yang belum memiliki usaha. Tadi yaitu setoran dari Septi, Febri, dan Lala, di mana Septi menyetorkan kas perlengkapan dan peralatan. Jadi asetnya bertambah sebesar 110 juta, 20 juta, dan peralatan 45 juta. Jadi modal Septi dikredit sebesar 180 juta. Febri menyetorkan persediaan perlengkapan peralatan sejumlah 95 juta, 15 juta, dan 75 juta. Jadi totalnya menjadi 80 juta. Lala menyetorkan seluruhnya, kas peralatan, perlengkapan, dan persediaan. Jadi aset firma bertambah sebanyak 35 juta. Jika kita membuka buku perusahaan yang baru untuk firma, maka laporannya seperti ini, pencatatan akuntansinya. Lalu bagaimana memperolehnya? Yang pertama yaitu kas. Kita lihat yang menyetorkan kas yaitu Septi dan Lala. Septi sebesar 110 juta, sedangkan Lala sebesar 35 juta, dijumlah menjadi 145 juta. Tika kan tadi juga menyetorkan kas, akan tetapi kas Tika diambil keseluruhan, mungkin untuk keperluan kepribadiannya. Jadi kas untuk firma sebesar 145 juta. Piutang usaha, Tika mempunyai piutang usaha dan dijadikan untuk piutang usaha firma, maka kita tinggal menuliskan saja 25 juta. Poin ketiga yaitu persediaan. Persediaan, siapa yang menyetorkan persediaan? Yaitu Febri sebesar 90 juta dan Lala sebesar 50 juta. 140 juta. Lalu Tika di neraca persediaan awalnya 50 juta, akan tetapi setelah dinilai kembali menjadi 55 juta. Dan 140 juta ditambah 55 juta hasilnya 195 juta. Persediaan sebanyak 195 juta. Perlengkapannya sebanyak 60 juta. Kita lihat siapa yang menyetorkan perlengkapan. Ternyata semua anggota menyetorkan perlengkapan, yaitu Septi sebanyak 25 juta, Febri sebanyak 15 juta, dan Lala sebanyak 10 juta. Sedangkan Tika juga menyetorkan perlengkapannya untuk firma sebanyak 10 juta, jadi 60 juta. Peralatan, siapa yang menyetorkan peralatan? Semua menyetorkan peralatan, yaitu Septi sebanyak 45 juta, Febri sebanyak 75 juta, dan Lala sebanyak 40 juta. Jumlah 160 juta. Di sini Tika juga di neraca peralatan Tika sebesar 65 juta. Akan tetapi peralatan milik Tika dinilai kembali dan diturunkan nilainya sebesar 20 juta. Jadi 65 juta dikurangi 20, jadi tinggal 45 juta. 160 ditambah 45 juta, 205 juta. Peralatan 205 juta. Goodwill, tadi
diberikan goodwill untuk firma oleh Tika sebesar 30 juta. Goodwill kan ikut aset, jadi tinggal dituliskan goodwill sebesar 30 juta. Total aset aktivanya 660 juta. Untuk utang usaha, Tika memiliki utang usaha 40 juta dan dijadikan utang usaha firma. Jadi tinggal ditulis saja utang usaha 40 juta. Total keseluruhan modal dari penyetoran harta Febri Septilala kepada firma yaitu kita peroleh dari semua setoran yang diberikan. Septi sebesar 180 juta, Febri sebesar 180 juta, Lala sebesar 135 juta, dan Tika sebesar 125 juta. Jadi total aset dan total pasif balance sebesar 660 juta. Selanjutnya yaitu akuntansi terhadap kegiatan atau usaha persekutuan. Tidak jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya, di mana persekutuan juga bertujuan untuk mencari laba atau profit, di mana laba rugi periodik ditentukan berdasarkan perbandingan antara jumlah seluruh pendapatan dan biaya menurut dasar waktu atau accrual basic. Selanjutnya, pada saat kita melakukan kegiatan usaha dalam persekutuan, pasti terdapat masalah yang spesifik. Ada 3 masalah, yaitu yang pertama, penentuan jumlah hak pemilikan relatif dari para persekutuan. Yang B, pembagian laba rugi persekutuan kepada anggota pemilik. Dan yang ketiga yaitu penyajian laporan keuangan dalam persekutuan. Selanjutnya yaitu karakteristik dan jumlah relatif hak pemilikan di dalam persekutuan, di mana hak dan kewajiban seorang anggota di dalam persekutuan yaitu diatur atas dasar kriteria hubungan sebagai kreditur debitur di satu pihak antara perusahaan dengan pemilik. Apabila untuk kebutuhan modal, pemilik menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk hutang yang harus dibayar kembali oleh perusahaan, maka dicatat sebagai hutang kepada pemilik. Sedangkan pembayaran sejumlah uang kepada pemilik yang harus dibayar kembali kepada perusahaan dalam waktu tertentu dicatat sebagai hutang kepada yang bersangkutan. Dan hak-hak atau pemilik atau defisit modal di dalam perusahaan di pihak lain dalam persekutuan, masing-masing anggota atau sekutu dibuatkan rekening. Yang pertama yaitu rekening modal, dipakai untuk menampung transaksi investasi mula-mula pada saat persekutuan dibentuk, dan transaksi investasi tambahan atau penarikan kembali modal yang ditanam dalam perusahaan. Yang kedua yaitu rekening pribadi atau PRIV, dipakai untuk menampung transaksi pengembalian kas atau aktiva lain. Selanjutnya yaitu pembagian laba rugi di dalam persekutuan. Ada berbagai macam metode pembagian laba rugi dalam persekutuan. Yang pertama yaitu laba dibagi sama. Yang kedua, laba dibagi atas perbandingan dasar perjanjian. Yang ketiga, laba dibagi atas perbandingan modal. Yang keempat yaitu laba dibagi dengan perhitungan bunga modal dari masing-masing anggota, selebihnya dibagi atas dasar perjanjian. Yang kelima, laba dibagi dengan perhitungan gaji dan bonus, dan sisanya dibagi atas dasar perjanjian. Yang keenam, yaitu laba dibagi dengan perhitungan bunga modal serta gaji dan bonus kepada anggota yang dianggap berjasa, dan sisanya dibagi atas dasar perjanjian bersama. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu ya. Untuk yang pertama kita akan bahas bagaimana pembagian laba rugi jika kita menggunakan metode laba dibagi bersama. Untuk lebih jelasnya saya akan bahas di next video berikut ini. Bagaimana cara pembagian laba rugi di dalam persekutuan?
Untuk itu, sebagai contohnya, saya bacakan soalnya. Suatu hari, terfikirlah membentuk persekutuan yang diberi nama firma Setvela Collection atau Septitika Febrilala pada akhir tahun 2019 memperoleh laba sebesar 4 juta. Dan telah disepakati bahwa gaji per bulan yang diberikan kepada masing-masing sekutu, Tika, Febri, dan Lala sebesar 90.000, 100.000, dan 95.000. Adapun rekening masing-masing sekutu yaitu selama 2019 adalah sebagai berikut. Modal Tika 2 Januari 2019 start sebanyak 7 juta, 1 Mei 2019 start sebanyak 1 juta. Modal Febri pada tanggal 2 Januari start 8 juta, pada saat 1 Juni 2019 start 20 juta. Modal Lala pada tanggal 2 Januari 2019 start 10 juta, pada tanggal 1 Mei 2019 start 1 juta, dan pada tanggal 1 September 2019 Lala mengambil sebesar 1.500.000. Lalu untuk yang pertama yaitu apabila pembagian laba itu dibagi sama. Di dalam pembagian laba persekutuan tadi sudah dijelaskan bahwa ada 6, yaitu yang pertama kita bahas yaitu laba dibagi sama. Jadi setiap sekutu itu memperoleh laba yang sama. Tadi sudah diketahui bahwa di dalam soal pada akhir tahun mendapatkan laba sebesar 4 juta. 4 juta dibagi 3. 3 itu yaitu sekutunya kan ada 3. Tika, Febri, dan Lala. 4 juta dibagi 3. Hasilnya 1.333,33 sen. Jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi ini sebesar 4 juta dan modal Tika, Febri, Lala sama besarnya yaitu sebesar 1.333,33 sen. Yang kedua yaitu pembagian labanya dalam persekutuan yaitu laba dibagi dengan dasar perbandingan yang disepakati perbandingannya yaitu 5:3:2 sama dengan 10. Di sini Tika yaitu 5 dibagi 10 dikali 4 juta mendapatkan sebesar 2 juta. Febri 3 dibanding 10 dikali 4 juta sebesar 1.200.000. Lala 2 dibanding 10 dikali 4 juta sebesar 800. Jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 4 juta, ada modal Tika sebesar 2 juta, modal Febri sebesar 1.200.000 dan modal Lala sebesar 800. Yang ketiga, pada pembagian laba di dalam persekutuan yaitu laba dibagi atas perbandingan modal. Laba dibagi atas perbandingan modal itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu sesuai dengan perbandingan modal awal, yang kedua yaitu sesuai dengan perbandingan modal akhir, yang ketiga yaitu sesuai dengan perbandingan rata-rata modal tahunan. Yang pertama kita pelajari yaitu nanti contoh soalnya sesuai dengan perbandingan modal awal. Modal yang pertama yaitu A sesuai perbandingan modal awalnya yaitu modal awal 37 juta diperoleh dari mana? Dari awal tadi ya, modal 3 pada tanggal 2 Januari 2019 start modal sebesar 7 juta. Febri 8 juta pada tanggal 2 Januari 2019 juga start modal 8 juta, dan Lala pada tanggal 2 Januari 2019 start modal 10 juta ditambah 7 89 hasilnya 25 juta. Labanya tadi akhir tahun kan 4 juta. Agar lebih sederhana kita coret, jadi kita membaginya mudah. 7 dibagi 25 dikali 4 juta hasilnya 1.120.000. 8 dibagi 25 dikali 4 juta hasilnya 1.280.000, dan 10 dibagi 25 dikali 4 juta hasilnya 1.600.000. Pembagian laba
laba rugi sesuai dengan perbandingan modal. Yang kedua yaitu sesuai dengan perbandingan modal akhir. Modal Dika yaitu 8 juta. Modal akhirnya 8 juta diperoleh dari mana? Kan di awal sudah dituliskan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 Dika store 7 juta, ditambah Mei store lagi 1 juta, 7 ditambah 1 jadi 8 juta. Pada tanggal selanjutnya Febri, pada tanggal 2 Januari store 8 juta, tapi ditambah lagi bulan Juni store 2 juta, 8 juta ditambah 2 juta jadi 10 juta. Untuk Lala di awal tahun 2019 Januari tanggal 2 store 10 juta, ditambah 1 Mei store 1 juta, dan 1 September dia ambil 1.500.000, jadi 10 juta ditambah 1 juta 11 juta dikurangi 1.500.000 jadinya 9.500.000, itu ditambah keseluruhan menjadi 27.500.000. Pembagiannya yaitu sebesar, agar lebih mudah dicoret saja, pembagiannya yaitu 8 dibagi 27,5 dikali 4 juta, hasilnya mendapatkan laba 1.163,636,636,3 sen. Yang kedua yaitu Febri, 10 dibagi 27,5 dikali 4 juta sama dengan 1.454.545,45 sen. Lala mendapatkan bagian 9,5 dibagi 27,5 dikali 4 juta, hasilnya 1.381.818,18 sen. Untuk jurnalnya yaitu nanti ikhtisar laba rugi pada modal Tika Febri Lala. Ikhtisar laba ruginya sebesar 4 juta, modal Tika Febri Lalanya sebesar 1.163, 1.454 dan 1.381. Selanjutnya yang C, sesuai dengan perbandingan rata-rata modal tahunan yang akan dijelaskan oleh Febrianti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febrianti akan melanjutkan presentasi dari Tika Putri. Yang selanjutnya adalah apabila laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata tahunan, maka jurnalnya akan seperti ini. Nama anggotanya tadi kan Tika, Febri, sama Lala. Nah, nama anggota Tika ini, tanggal mutasi dia setor modal pada tanggal 2 Januari 2019, jumlahnya itu sebesar 7 juta dan secara tunai. Nah, jadi saldo modalnya dia 7 juta dan jangka waktunya itu 4 bulan. Dari mana? 4 bulan ini dari nanti kan dia setor modalnya dari Januari ke Mei, jadi 4 bulan jangka waktunya. Nah, jumlah modalnya sebesar 28 juta. 28 juta ini dari 7 dikali 4 sama dengan 28. Kemudian dia setor lagi tanggal 1 Mei 2019. Dia setor modal sebanyak 1 juta. Jadi modal dia bertambah sebanyak 8 juta. Kemudian jangka waktunya 8 bulan dari mana? Dari nanti Mei ke Desember itu jangka waktunya adalah 8 bulan. Jadi 8 dikali 8 sama dengan 64 juta. Jadi ini harus dijumlahkan 4 bulan ditambah 3 bulan sama dengan 12 bulan itu selama 1 tahun. Nah, 28 ditambah 64 itu 92 juta. Itu jumlah modalnya Tika selama 12 bulan. Selanjutnya untuk Febri juga sama seperti tadi. Pada tanggal 2 Januari 2019 dia setor modal sebanyak 8 juta. Itu secara tunai. Nah, jadi saldo modalnya itu 8 juta dan jangka waktunya itu 5 bulan, dan jadi 8 dikali 5 sama dengan 40 juta. 1 Juni dia kembali setor lagi sebanyak 2 juta. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10 juta. Ini untuk saldo modalnya.
7 bulan ini dari Juni sampai ke Desember itu jangka waktunya adalah 7 bulan. Nah, jadi 10 dikali 7 sama dengan 70 juta. Kemudian dijumlahkan seperti tadi. Ini hasilnya. Dan untuk nama anggota lalai juga sama. Tapi di sini dia pada tanggal 1 September dia mengambil bagiannya sebesar 1.500.000. Kan ditaruh di debit. Nah, jadi 11 juta ini dikurangi 1.500.000 itu sama dengan 9.500.000. Nah, jangka waktunya kan 4 bulan semua. Jadi 4 dikali 3 12 bulan, dan 40 juta ditambah 44 juta ditambah 38 juta, hasilnya adalah 122 juta. Kemudian saya hapus dulu ya. Kemudian ini tadi yang 92 juta TK. Dia kan jumlah modalnya 92 juta. Terus punyanya Febri 110 juta. Terus punyanya Lala 122 juta. Nah, itu dijumlahkan hasilnya 324 juta. Nah, bagian lama untuk masing-masing laba untuk masing-masing anggotanya adalah ini 92 ini 92 itu kan tadi punya etika. Nah, itu dibagi 324 dikali 4 juta. 4 juta kan tadi laba pertama tahun pertama kan hasilnya 4 juta kan. Nah, jadi hasilnya nanti 1.135.000 1.135.802 rupiah 46 sen. Selanjutnya untuk punyanya Febri ini 110 dibagi 324 dikali 4 juta, hasilnya adalah 1.358.024 rupiah 69 sen. Selanjutnya punyanya Lala 122 dibagi 324 dikali 4 juta sama dengan 1.506.172 rupiah 83 sen. Nah, untuk penjurnalannya seperti ini. Bentar. Untuk penjurnalannya nanti ikhtisar laba rugi pada modal Tika, Febri, Lala 4 juta. Terus ini tadi yang ini ya nanti ditulisnya 1.356 sen. Nah, untuk Febri 1.358.024 rupiah 69 sen. Untuk Lala 1.506.172,83 sen. Selanjutnya yang keempat adalah terlebih dahulu diketahui bunga modal sebesar 12%
itu per tahun. Dengan perbandingan 5:3:2. Untuk bunga modal Tika sama dengan 12% dikali 92 juta dibagi 12 sama dengan 920.000. Untuk Febri sama dengan 12% dikali 110 juta dibagi 12 sama dengan 1.100.000. Nah, untuk Lala 12% dikali 122 juta per 12 sama dengan 1.220.000. Nah, ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 3.240.000. Nah, sisa labanya itu 760.000. Dari mana sisa laba ini? Karena 4 juta dikurangi 3 juta, hasilnya adalah 760.000. Kemudian dibagi dengan perbandingan ya. Jika ini selanjutnya adalah pembagian laba. Jadi pembagian labanya seperti ini. Nah, tadi kan sudah dibahas. Nah, selanjutnya gaji Tika. Untuk Tika tadi kan ini 90.000 dikali 12 bulan, hasilnya 1.080.000. Nah, untuk Febri ini 100.000 dikali 12 hasilnya 120.000. Untuk Lala 95.000 dikali 12 sama dengan 1.140.000. Jadi hasilnya jika dijumlahkan hasilnya adalah 3.420.000. Nah, untuk sisa labanya ini tadi 580. Hasilnya dari mana? Dari 4 juta dikurangi dengan 3.420, hasilnya adalah 580.000. Nah, untuk Tika tadi menggunakan perbandingan 5:32. Nah, Tika ini kan menggunakan 5 dibagi 10 dikali 580, hasilnya adalah 290.000. Untuk Febri ini perbandingan 3 dibagi 10 dikali 580, hasilnya adalah 174.000. Nah, untuk Lala perbandingannya 2 dibagi 10 dikali 580.000, hasilnya 116.000. Jika dikurangkan nanti hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah keterangan untuk modal Tika, modal Febri, modal Lala. Nah, gajinya modal Tika adalah 1.080.000, sedangkan Febri 1.200.000, Lala 1.140.000, hasilnya 3.420.000. Untuk sisa labanya tadi 290.000. Terus modalnya Febri tadi 174.000, modal Lala, terus sisa labanya 116.000. Dijumlahkan nanti hasilnya 580.000. Nah, ini nanti di total ya, di total hasil ini nanti dijumlahkan harus 4 juta dan ini dijumlahkan juga harus 4 juta. Selanjutnya adalah diketahui bahwa Tika mendapatkan bonus sebesar 6% dari laba, sisanya untuk para anggota dibagi perbandingan 5:32. Nah, ini kan tadi labanya Tika kan 6%. Bonus laba 6%. Jadi perhitungannya adalah saldo labanya tadi kan 4 juta. Nah, bonusnya untuk Tika kan 6%. Jadi dikalikan 4 juta hasilnya 200
240.000. Nah, ini perbandingannya. Untuk Tika 5/10 dikali 3.760 hasilnya adalah 1.880.000. Untuk Febri 3 dibagi 10 dikali 3.760 hasilnya adalah 1.128.000. Nah, untuk Lala 2 dibagi 10 dikali 3.760.000 hasilnya adalah 752.000. Jika dikurangkan maka hasilnya nanti 0. Ini keterangannya untuk pembagian laba. Nah, bonus untuk TK tadi 240 hasilnya dari sini. Karena Febri tidak ada dan Lala tidak ada, maka jumlahnya tetap 240. Sedangkan sisa labanya tadi ini 1.880.000, untuk Febri 1.128.000, modal Lala 752.000, jumlahnya 3.760.000. Jadi dijumlahkan ini sama ini, nanti hasilnya 2.120.000, ini 1.128.000, ini hasilnya 752.000 dan hasilnya adalah 4 juta. Ini jika dijumlah harus hasilnya 4 juta dan ini harus balance 4 juta. Nah, selanjutnya adalah gaji pemilik dan bunga modal. Apa sih gaji pemilik itu? Gaji pemilik itu adalah biaya yang terjadi atas jasa yang diberikan kepada perusahaan, sedangkan bunga modal yang ditanamkan oleh para pemilik merupakan biaya atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaannya. Sedangkan apa sih bunga modal? Bunga modal itu merupakan balas jasa karena pemiliknya telah mengorbankan likuiditasnya. Selanjutnya, gaji pemilik dan atau bunga modal di atas jumlah laba bersih. Gaji pemilik dan atau bunga modal dari masing-masing anggota harus diperhitungkan terlebih dahulu di dalam pembagian laba. Baik perusahaan itu memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Jika seandainya perusahaan itu mendapatkan keuntungan, maka gaji pemilik dan atau bunga modal dikurangkan terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagi dengan ketentuan yang telah disepakati di awal. Apabila perusahaan itu mengalami kerugian, maka jumlah gaji pemilik dan atau bunga modal harus ditambahkan dengan jumlah kerugiannya dan harus ditanggung bersama-sama. Nah, untuk perhitungannya nanti detailnya akan dijelaskan oleh Reni Agustiningsih. Selanjutnya contoh Lala dan Febri adalah anggota-anggota persekutuan mempunyai saldo modal masing-masing 200.000 untuk Febri dan 400.000 untuk Lala. Pembagian laba diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Mula-mula diperhitungkan bunga modal sebesar 12% per tahun, sedang sisanya dibagi dengan perhitungan yang sama. Apabila dalam tahun 2019 perusahaan memperoleh laba sebesar 100.000, maka pembagian laba tersebut adalah bunga modalnya Mbak Febri sejumlah 24.000 dan bunga modal Lala sejumlah 48.000. 24.000 bunga modal Mbak Febri ini didapat dari 12%-nya 200.000, yaitu 24.000. 200.000 dikali 12% sama dengan 24.000. Dan bunga modal Lala 48.000 ini didapat dari 12%-nya 400.000. Nah, lalu sisa laba dibagi sama. Sisa laba dibagi sama ini 100.000 ini didapat dari laba dari soal. Tadi sudah dibacakan oleh saya. 100.000 dikurangi jumlah dari bunga modal, yaitu 72.000. 100.000 dikurangi 72.000 dibagi sama, jadi dibagi 2, hasilnya 14.000. 14.000
persekutuan Febri dan 14.000 persekutuan Lala karena dibagi sama. Jumlahnya 28.000. Lalu kita jumlah dari 24.000 dan 14.000 ini kita jumlah. Jadi 38.000. Dan punya Lala 48.000 ditambah 14.000 sama dengan 62.000. Lalu jumlahnya dari 72.000 ditambah 28.000 100.000. Apabila laba dalam tahun 2019 sebesar 40.000 dan 32.000 lebih kecil dari bunga modal, maka pembagian laba tersebut adalah sebagai berikut. Bunga modal dari persekutuan Febri yaitu 24.000 dan persekutuan Lala 48.000. Jika dijumlah, keduanya memiliki jumlah 72.000. Lalu selisih lebih bunga modal di atas laba dibagi sama. Jumlah dari bunga modal dikurangi 40.000 yang saya sebutkan di soal tadi. Apabila laba dalam tahun 2019 sebesar 40.000 atau 32.000 lebih kecil dari bunga modal, maka pembagian laba tersebut adalah sebagai berikut. 72 dibagi lagi. 72 dikurangi 40.000 hasilnya 32.000. 32.000 ini dibagi 2 hasilnya menjadi 16.000. Jadi persekutuan Febri dan Lala memiliki selisih 16.000. Jika dijumlahkan 24.000 dikurang 16.000 sama dengan 8.000 dan 48.000 dikurangi 16.000 sama dengan 32.000, lalu jumlah dari 72.000 dikurangi 32.000 hasilnya 40.000. Selanjutnya demikian pula halnya apabila perusahaan rugi sebesar Rp8.000 dalam tahun 2019, maka bunga modal harus diperhitungkan terlebih dahulu sehingga diperoleh perbagian laba sebagai berikut. Bunga modal dari persekutuan Febri 24.000 dan Lala 48.000. Jika dijumlah keduanya memiliki jumlah 72.000. Jumlah rugi dari bunga modal dibagi sama. Jadi jumlah ruginya tadi kan sudah saya sebutkan 8.000. 8.000 ditambah 72.000. 72 ini jumlah dari bunga modal dibagi 2. 8.000 ditambah 72.000 sama dengan 80.000. 80.000 dibagi 2 sama dengan 40.000. Jika keduanya ini dijumlahkan menjadi 80.000 ya. Selanjutnya persekutuan Febri kita jumlah lagi, dikurang 24.000 dikurang 40.000 hasilnya minus 16. Persekutuan Lala 48.000 dikurangi 40.000 8.000. 72.000 dikurangi 80.000 hasilnya min 16. Selanjutnya saya akan membacakan pada contoh yang terakhir. Persekutuan Febri dan Lala rugi sebesar 8.000. Akan tetapi Lala masih memperoleh hak pembelian laba sebesar 8.000. Sedang Febri harus menanggung kerugian sebesar 16.000. Oleh karena itu, perusahaan menderita kerugian. Sudah barang tentu tidak akan membagi laba kepada anggotanya, kecuali untuk bunga modal yang telah dibayarkan. Perhitungan pembagian laba rugi dalam tahun yang bersangkutan dibebankan langsung kepada saldo modal masing-masing anggota. Meskipun Lala masih berhak menerima pembagian laba 8.000 menurut perhitungan pembagian laba rugi, tetapi tidak mungkin ia menagihnya kepada Febri. Penurunan kekayaan bersih persekutuan sebesar 80.000. Rugi usaha 8.000 ditambah bunga modal 72.000 akan diikuti dengan berkurangnya saldo modal masing-masing anggota sebesar 16.000 seperti yang Anda lihat pada
papan berikut ini. Saldo modal awal persekutuan Febri 200.000, saldo modal awal Lala 400.000. Jika dijumlah 200.000 ditambah 400.000 sama dengan 600.000 di tahun 2019. Bunga modal dari persekutuan Febri 24.000 dan Lala 48.000 jika dijumlah sama dengan 72.000. Di bagian laba persekutuan Febri 16.000 dan Lala 8.000 jika dijumlah 8.000 karena ini rugi. Saldo akhir 2019 yaitu saldo modal awal tahun 2019 dikurangi bunga modal dan bagian laba. 200.000 dikurang 24 ditambah 16 30 40.000 dikurang 40.000 sama dengan 160. Lalu persekutuan Lala 400.000 dikurangi 48.000 ditambah 8.000. Sama dengan 360. Jumlah dari 600.000 dikurangi 72.000 dikurangi 8.000 yaitu 520.000. Misalnya, dalam perjanjian pembagian laba rugi persekutuan Febri dan Lala pada contoh di atas yang saya jelaskan tadi ditambah ketentuan laba di bawah jumlah bunga modal yang diperhitungkan dibagi sesuai dengan perbandingan modal, sedang kerugian yang diderita oleh perusahaan sebesar 8.000 dalam tahun 2019 akan ditanggung bersama oleh Febri dan Lala masing-masing sebesar 4.000. Penurunan kekayaan bersih persekutuan sebesar 80.000 akan diikuti dengan berkurangnya saldo modal masing-masing anggota seperti pada yang akan saya jelaskan pada tabel berikut. Saldo modal awal dari persekutuan Febri 200.000 dan Lala 400.000 jika dijumlah keduanya ini 600.000 pada 2019. Bunga modal 24.000 dan dari modal Febri dan modal Lala 48.000 jika dijumlahkan menjadi 72.000. Bagian laba 4.000 bagian laba 4.000 laba dari Febri dan laba dari Lala 4.000 jika dijumlah 8.000. Saldo akhir tahun 2019 adalah 200.000 dikurangi 24 dikurangi 4.000. Hasilnya 172. Dan modal Lala 400.000 dikurangi 48.000 dan dikurangi 4.000 menjadi 348.000. Lalu jumlahnya 600.000 dikurangi 7 ditambah 600.000 dikurang Tokyut
Anjir. Misalnya dalam perjanjian pembagian laba rugi persekutuan Febri dan Lala pada contoh yang sudah saya jelaskan tadi, ditambah ketentuan laba di bawah jumlah bunga modal yang diperhitungkan dibagi sesuai dengan perbandingan modal, sedang kerugian yang diderita oleh perusahaan sebesar 8.000 dalam tahun 2019 akan ditanggung bersama oleh Febri dan Lala masing-masing sebesar 4.000. Penurunan kekayaan bersih persekutuan sebesar 80.000 akan diikuti dengan berkurangnya saldo modal masing-masing anggota seperti tabel berikut ini. Saldo modal awal Febri 200.000, saldo modal awal Lala 400.000 jika dijumlah keduanya menjadi 600.000. Lalu bunga modal dari persekutuan Febri 24.000 dan Lala 48.000 jika ditotal menjadi 72.000. Bagian laba dari Febri 4.000 dan Lala 4.000 jika dijumlah menjadi 8.000. Saldo akhir tahun 2019 200.000 dikurangi 24 ditambah 4.000 28.000 200.000 dikurangi 28.000 hasilnya 172.000. Lalu Lala 400.000 dikurangi 48 ditambah 4.000 sama dengan 52. Jika dijumlahkan menjadi 348.000. Lalu 600.000 dikurangi 72 dikurangi 8.000. 600.000 dikurangi 72 ditambah 8.000 sama dengan 80.000. Jadi hasilnya 600.000 dikurangi 80.000 520.000 rupiah. Koreksi atas laba rugi tahun-tahun yang lalu. Koreksi atas laba rugi yang tahun-tahun lalu merupakan masalah penting bagi badan usaha karena mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan yang sebenarnya. Masalah lain yang dianggap penting terhadap koreksi laba rugi tahun-tahun yang lalu adalah persekutuan, pengaruhnya terhadap hak pemilik dan bagian atas laba rugi kepada masing-masing pribadi anggota pemilik. Selanjutnya, koreksi atas laba rugi tahun-tahun yang lalu. Koreksi atas laba rugi tahun-tahun yang lalu merupakan masalah penting bagi setiap bentuk badan usaha karena mempunyai pengaruh-pengaruh penting dalam pelaporan keuangan dan hasil usaha perusahaan yang sebenarnya. Masalah lain yang dianggap penting terhadap koreksi laba rugi tahun-tahun yang lalu di dalam persekutuan adalah pengaruhnya terhadap hak pemilik dan pembagian laba rugi kepada masing-masing pribadi anggota pemilik. Apabila dari pemilik masih sama dengan tahun-tahun yang bersangkutan dengan koreksi tersebut, tidak ada perubahan ratio, maka pembagian laba rugi dan tidak dapat pembatasan-pembatasan yang spesifik atas gaji pemilik atau bunga atau modal yang ditanamkan, maka tidak ada kesulitan apapun terhadap penyesuaian alokasi saat laba rugi tersebut. Akan tetapi, jika kondisi demikian itu tidak dapat dipenuhi, maka ada tiga cara atau kebijakan dan perhitungan yang cermat pada umumnya yang alternatif. Yang pertama, jumlah koreksi laba rugi yang relatif kecil. Yang kedua, apabila koreksi laba rugi cukup besar jumlahnya dan sulit diidentifikasi dengan tahun-tahun yang tertentu. Yang ketiga, apabila koreksi laba rugi cukup besar jumlahnya. Nah,
Yang pertama, jumlah koreksi laba rugi yang relatif kecil cukup ditutup atau dibebankan kepada laba rugi tahun yang berjalan, asal tidak mempengaruhi secara material terhadap hak-hak pemilik, saldo modal, dan masing-masing anggota pemilik. Yang kedua, apabila koreksi laba rugi cukup besar jumlahnya dan sulit untuk diidentifikasi dengan tahun-tahun tertentu, misalnya koreksi atas perhitungan cadangan piutang kerugian, koreksi laba rugi sebagai akibat tidak cukupnya jumlah atau terlalu besarnya jumlah cadangan kerugian piutang dalam tahun-tahun sebelumnya dibebankan seluruhnya kepada laba rugi yang berjalan atau dialokasikan sebagai laba rugi tahun-tahun yang lalu sesuai dengan kehendak para anggota pemilik. Yang ketiga, apabila koreksi laba rugi cukup besar jumlahnya tetapi dapat diidentifikasi